I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Marsyah dengan NIM 1123058, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam rangka memenuhi tugas hukum acara peradilan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan landasan utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini lahir dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban suami istri, serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks sosial, keberadaan undang-undang ini juga menjadi upaya negara untuk menyeragamkan berbagai praktik perkawinan yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh adat, agama, dan kebiasaan lokal yang beragam. Salah satu prinsip penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah bahwasanya perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan, serta harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui secara religius dari perkawinan, tetapi juga menekankan pentingnya administrasi hukum sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak, terutama dalam hal pembuktian status hukum, hak waris, dan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini juga mengatur mengenai batas usia perkawinan yang pada awalnya menetapkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Meskipun ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui revisi undang-undang untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perlindungan terhadap anak. Selain itu, undang-undang ini menegaskan asas monogami sebagai prinsip utama, meskipun masih membuka kemungkinan poligami dengan syarat yang sangat ketat seperti adanya izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri. Dalam hal hak dan kewajiban, undang-undang ini menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang mencerminkan pandangan sosial pada masa pembentukannya. Namun, dalam praktiknya saat ini, ketentuan tersebut sering ditafsirkan lebih fleksibel seiring dengan berkembangnya kesetaraan gender dan kehidupan masyarakat. Dari segi perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian dilakukan secara sembarangan. Alasan perceraian pun harus didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum seperti perselisihan terus-menerus, kekerasan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum keluarga di Indonesia, meskipun beberapa ketentuannya telah mengalami perubahan dan penyesuaian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tetap menjadi fondasi utama dalam mengatur perkawinan. Namun, dalam perkembangannya masih terdapat kritik terutama terkait isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan relevansi dengan dinamika sosial modern, sehingga diperlukan interpretasi dan progresif serta pembaruan hukum agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Terima kasih, saya Anissa Marsyah, pamit undur diri. Fiat Justitia Ruat Kelum, tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.